Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Haninatur Rahmah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kota Bima tahun 2020 angkatan 45 kelompok 2. Di sini saya akan menampilkan video kegiatan aktualisasi saya selama 30 hari yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Saqifa untuk siswa kelas 2 di SDN 13 Kolok Kota Bima. Kegiatan aktualisasi ini terlaksana dengan bimbingan dari mentor Ursrin SPDI dan Coach Wiwik Suprihatin. Latar belakang masalah. Yang pertama, materi Al-Quran dalam kurikulum yang tidak memadai. Yang kedua, banyak siswa yang belum lancar membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, waktu pembelajaran Al-Quran yang sedikit. Selanjutnya adalah identifikasi isu. Isu yang pertama adalah banyak siswa yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak siswa yang belum bisa melafazkan bacaan sholat. Dan yang ketiga, kurang efektifnya program sekolah untuk meningkatkan kemampuan siswa membaca Quran. Dari isu-isu yang ada, penulis menetapkan isu utama yaitu kemampuan baca Quran siswa yang masih rendah. Sehingga yang menjadi gagasan idenya adalah cara cepat membaca Al-Quran yang kreatif dan menyenangkan dengan menggunakan metode Saqifa. Kegiatan yang pertama adalah mendiskusikan rancangan dengan kepala sekolah. Konsultasi yang dilakukan dengan kepala sekolah adalah terkait dengan rancangan program kegiatan. Dalam hal ini adalah izin, waktu, tempat, serta pemberitahuan kepada wali murid. Karena kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran normal atau setelah jam pelajaran normal. Selain itu, penulis juga meminta arahan serta bimbingan demi kelancaran kegiatan aktualisasi ini. Kegiatan selanjutnya adalah membuat rancangan pembelajaran. Penyusunan rencana pembelajaran ini diawali dengan menyusun tahapan materi pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, serta muatan materi. Penulis juga merancang metode apa yang cocok dilakukan untuk setiap materi berdasarkan kondisi peserta didik. Kegiatan selanjutnya adalah memilih sampel peserta didik. Untuk memilih sampel peserta didik, penulis melakukan tes lisan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, penulis mengklasifikasikan sejumlah peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Dalam hal ini, yang dipilih untuk menjadi sampel adalah peserta didik yang belum mengenal huruf sama sekali, belum bisa membaca huruf yang disambung, belum bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah bacaan. Singkatnya adalah, yang menjadi sampel peserta didik di sini adalah peserta didik yang kemampuannya masih di rentang belum mengenal huruf sampai Iqra 3. Kegiatan selanjutnya adalah melatih peserta didik membaca Al-Quran. Dalam tahapan ini, penulis melatih peserta didik dengan beberapa model pembelajaran. Yang pertama, penulis memberikan materi yang berkaitan dengan dasar-dasar pembelajaran Al-Quran, mulai dari tanda baca Al-Quran, mat, serta mahrijal huruf. Latihan membaca Al-Quran dilakukan setelah pemberian materi. Latihan membaca Al-Quran ini dilakukan setiap kali tatap muka. Antusiasme peserta didik melalui keterlibatan aktifnya sangat diutamakan dalam pembelajaran ini. Penulis juga mengkolaborasikan beberapa metode pembelajaran, mulai dari game tebak huruf, pembelajaran berkelompok, dan bimbingan secara mandiri. Yang di bawah? Ba. Ja. Huruf apa tuh? Kegiatan selanjutnya adalah melakukan evaluasi hasil bimbingan. Pada kegiatan ini, penulis membuat dua model evaluasi. Yang pertama adalah tes tulis dan yang kedua adalah tes lisan. Pun muatan soal yang terdapat pada tes tulis, yang pertama adalah kemampuan peserta didik menuliskan huruf hijaiyah dan menentukan jumlahnya. Yang kedua, mengenal tanda baca Al-Quran. Yang ketiga, fungsi tanda baca mat dan tasydid. Selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan yang dilakukan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Peserta didik yang baru mengenal huruf diujikan kemampuannya menyebutkan huruf dan membaca tulisan bersambung.
sedangkan sisanya dites kemampuan membaca kalimat yang mengandung huruf mat, sukun, dan tasdid. Kegiatan yang terakhir adalah melaporkan hasil evaluasi kepada kepala sekolah. Kegiatan ini yang pertama penulis menyerahkan hasil evaluasi peserta didik kepada kepala sekolah. Selanjutnya, penulis dan kepala sekolah juga mendiskusikan rencana tindak lanjut program kegiatan. Dalam hal ini, Bapak Kepala Sekolah sangat antusias menjadikan program ini sebagai program ekstrakurikuler yang dilakukan minimal 1 atau 2 kali dalam seminggu. Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan aktualisasi ini yang pertama, dengan menggunakan metode Saqifa, kemampuan siswa untuk membaca Al-Quran semakin meningkat. Dari 13 orang siswa yang dilatih, 5 orangnya mencapai nilai KKM untuk ujian tulis dan lancar dalam membaca Al-Quran atau Iqra. Sisanya masih belum tuntas ujian tulis dan masih dalam tahap mengeja. Kedua, melalui penerapan budaya aneka, proses aktualisasi berjalan dengan lancar. Adapun saran dari penulis yang pertama, metode pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai cara pengajaran Quran di kelas. Yang kedua, menjadikan program latihan baca tulis Quran dengan menggunakan metode Saqifa sebagai program ekstrakurikuler sekolah. Adapun rekomendasi dari penulis yang pertama, Menteri Pendidikan dan seluruh eselon di bawahnya menjadikan Al-Quran sebagai mapel wajib di sekolah, sehingga bisa diajarkan secara rutin dan terprogram dengan baik. Dua, kepala sekolah bisa mengeluarkan surat pelaksana tugas atau SPT kepada seluruh guru PAI agar bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pembinaan baca tulis Quran dengan menggunakan metode Saqifa di sekolah. Sekian dan terima kasih untuk video singkat dari saya. Semoga kegiatan ini bisa membawa berkah dan kebermanfaatan untuk kita semua.